Sambil menangis, orang tua Doni Amansa, calon anggota Paskibraka Nasional, menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya. Nama Doni dicoret dan digantikan orang lain hingga gagal berangkat ke Jakarta. Padahal sebelumnya, Doni diketahui mewakili Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara sebagai Paskibraka Nasional. Seperti itu dia down karena bagaimana yang harapannya pupus diganti dengan orang lain. Ya mudah-mudahan ke depannya dia lebih baik. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita berada kembali di ruang tayang Anda. Bung kameramen disilahkan. Ya, Bung Alfian, terima kasih. Ini ada berita dari beautynesia.id. Judulnya, Bung Alfian, nyesek kisah dua siswa gagal jadi paskibraka nasional meski lolos seleksi. Diganti anak perwira polisi batal berangkat H-2. Innalillahi. Viral di media sosial, dua siswa di Indonesia Timur batal jadi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka nasional. Padahal sebelumnya kedua siswa tersebut sudah dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi paskibraka nasional. Namun mendadak mereka tidak menjadi mewakili daerah masing-masing untuk tampil dalam upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat nasional 17 Agustus 2023 mendatang. Kedua siswa tersebut adalah Doni Amansa dari SMAN 1 Unaha Kabupaten Konawe Sultra dan Nanda Maulidia yang merupakan siswi SMAN 8 Ternate Maluku Utara pakai jilbab. Doni dan Nanda digantikan oleh siswa yang sebelumnya berstatus sebagai cadangan dalam seleksi paskibraka nasional. Kedua pelajar itu digantikan posisinya menjelang mengikuti pemusatan latihan. Belakangan diketahui posisi Doni digantikan oleh anak perwira polisi. Sementara Nanda dicoret dari daftar perwakilan Provinsi Maluku Utara lantaran tes kesehatan atau medical check up yang menyatakan dirinya mengalami gangguan penglihatan. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Ya, semoga kedepannya jangan lagi terjadi di Maluku Utara dan juga anak kami saja lah. Ya, gitu. Tapi kami tetap akan mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya barangkali, dan kami akan masuk di ranah hukum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita sudah sangat bulat untuk memiliki presiden baru, pemerintahan baru, dan perubahan. Saya pikir ini adalah serpihan-serpihan, perintilan-perintilan, dan saya ingatkan, kalaulah mungkin, tapi paling tidak buat kita menegaskan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Iya. Itu tercantum dalam surat 5 ayat 8. Adilah kamu karena adil itu adalah ekspresi daripada aplikasi daripada ketakwaan. Iman dan takwa merupakan rumusan tujuan pencapaian target pendidikan nasional. Catatan buat situasi ini, saya melihat ini sudah sangat keterlaluan, dan tentu kita akan tetap, siapapun pelakunya, kalau dia melakukan kesalahan, ya ini jelas ini merupakan sebuah penghinaan terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang tidak boleh kalau anak rakyat biasa sudah lolos, sudah lulus. Terus juga Mbak Nanda misalnya, dia kan sudah dinyatakan lulus, kan itu tes kesehatan kan dari awal. Mesti di awal. Jadi jangan dibuat alasan-alasan itu, dan sekali lagi saya nyatakan secara tegas, secara heroik, seluruh kaum pribumi, seluruh kaum muslimin, umat dan rakyat bersatulah. Karena para oligarki, para copet-copet, para maling-maling, dan orang-orang yang rumongso. Ya, jadi saya sepakat di sini juga agar pihak kepolisian menegur anak buahnya. Pada Kapolri agar diingatkan, justru harusnya dia melindungi warganya yang sudah jelas. Anda orang-orang pelayan masyarakat sebagai aparat mestinya melihat siapa yang memang lolos berangkat, ya, dan jangan melihat ini sebagai hal yang biasa. Saya Alfian Tanjung menyatakan tindakan pihak-pihak yang menggagalkan kedua orang ini merupakan tindakan yang biadab,
ya tidak sesuai dengan Pancasila kita dan ketentuan adab sebagai masyarakat Indonesia yang ramah tamah, dan merupakan sebuah bentuk kejahatan yang harus dilihat sebagai sebuah keangkara-murkaan, kelaliman, kezaliman, dan harus dilawan. Dan saya nyatakan dua pengganti itu adalah peserta haram, ya, orang yang harus dilihat telah masuk pada sebuah partisipasi yang tidak bisa dibenarkan secara akal sehat maupun secara kepatutan prosedural. Begitu Bung Kameramen. Bung Alfian, tapi kan oknum polisi ini punya kepentingan juga Bung Alfian. Biar anaknya maju nasional. Nanti Bung Alfian, saya bisa membayangkan betapa sedihnya keluarga Doni dan anggota Nanda. Keluarga dari dua siswa tersebut Bung Alfian. Karena setahu saya untuk tembus ke nasional itu sangat sulit Bung Alfian. Nah benar yang Bung Alfian sampaikan, kesehatan itu kan nggak mungkin di akhir. Kayak masuk main bola aja, pemain bola di awal kesehatannya. Paskibra juga nggak mungkin lah di akhir. Nah ini kayaknya mungkin diduga ada dilakukan berbagai macam cara supaya mereka batal berangkat Bung Alfian. Nah pejabat kita sering loh Bung Alfian. Dan menurut saya ini bukan kejadian yang pertama Bung Alfian. Bisa jadi sudah terjadi yang belakangan. Nah menurut Bung Alfian bagaimana untuk kasus yang ini Bung Alfian? Kalau saya kok berpendapat kembalikan dua anak siswa itu berangkat untuk nasional, dan yang udah berangkat dua anak polisi, salah satunya anak polisi, nggak tahu yang satu lagi anak polisi apa bukan, kembalikan mereka ke kampungnya, enak aja. Gimana Bung Alfian? Iya, saya pikir begitu. Saya pikir kepada Kapolri dan pihak yang berhubungan dengan kedisiplinan di kepolisian, Mabes Polri, agar segera menegur yang bersangkutan dan mengembalikan Doni Amansyah untuk bisa berangkat di pusat konsentrasi petugas yang akan menjadi pengibar bendera pusaka. Yang kedua, buat Nanda Maulidia, kita melihat ada dua dimensi di sana. Apakah dimensi medis atau dimensi Jilbab. agama? Iya, ini harus dilihat. Yang jelas memang ini dua hal ini sangat diinikan oleh kelompok-kelompok Betul. biasa melakukan aksi sepihak. Jadi katanya saya mempertegas ya, kembalikan Doni Amansyah, Nanda Maulidia untuk sebagai orang yang diikutkan dalam acara pemusatan latihan menghadapi 17 Agustus yang akan datang. Sekali lagi, tidak ada urusan anak siapa, Anda telah mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain itu merupakan sebuah mental pecundang. Bukan mental seorang satria dan bukan mental seorang bayangkara. Betul. Dan juga bukan mental seorang prajurit. Korsa Anda adalah korsa yang cedera. Jadi saya Alfian Tanjung yang banyak bergaul dengan pihak kepolisian, dengan pihak ketentaraan, merasa ini bukan hal yang terlalu besar dan terlalu berat. Cukup saja Doni Amansyah dan Nanda Maulidia dikembalikan ke hak mereka dan yang lain kembali ke tempat masing-masing. Saya pikir begitu, mudah-mudahan berita ini, dibacain berita ini segera bisa dibaca oleh pihak yang berwenang, sehingga tidak bolehlah atas dasar arogansi, ini jelas arogansi. Betul. Dan proses-proses yang mengatakan kalau gua mau bisa, nanti dulu ya Mas, saya pikir ini urusan harus berhadapan dengan perjalanan sejarah negeri kita yang diisi oleh orang-orang yang satria. Betul. Nah, Bung Alfian, betul yang Bung Alfian sampaikan atau ayat yang Bung Alfian ingatkan kepada kita bahwa adil itu mendekatkan diri pada ketakwaan. Nah itu Bung Alfian, kadang-kadang mumpung Bung Alfian, aji mumpung. Jadi mumpung bapak gua menjabat nih, mumpung bapak gua belum diapain nih, anaknya berangkatin lah. Nah tapi kan sebenarnya kalau viral gini sebenarnya bahaya juga buat beliau Bung Alfian. Bisa jadi nanti beliau posisi kepolisiannya diganggu karena memperjuangkan anaknya. Sama kayak Rafael Alun gitu kan. Anaknya yang ngelakuin apa, bapaknya yang kena. Nah, mungkin Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kok saya melihat mental-mental seperti ini banyak menjadi mental pejabat kita, Bu Alfian. Anak mentang-mentang bapaknya presiden, pengen anaknya jadi pejabat terus. Walaupun nggak bisa apa-apa, misalkan Bung Alfian. Ini mungkin apa pesan Bung Alfian untuk warga Indonesia seluruhnya, agar tidaklah melakukan hal seperti itu. Jadi tetap melihat, kalau memang anaknya berkapasitas,
dan belum lulus ya mungkin karena masih kalah saing dengan orang lain. Gitu kira-kira Bapak. Silakan. Ya, saya ingin menegaskan lu Bung kameramen bahwa ini masalah ini bukan pada anaknya. Iya. Anaknya ini kan akhirnya dijamin sama bapaknya. Tenang aja loh, gua nih bapak lo, pasti bisa bener, gitu. bener. Gak bisa, jadi tetap bapaknya ini harus diperingatkan. Propam Mabes Polri segera untuk memfungsikan pengganti Verdi Sambo ya untuk menegur dia. Begitu Bung kameramen, kan Verdi Sambo ini kan bagian pelindung atau pengontrol disiplinisasi kepolisian. Jadi kepada pengganti Verdi Sambo, tolong bapaknya anak ini diingatkan agar Doni Amansa masuk ke pemusatan nasional dan Nanda Maulidia juga jangan dibuat alasan-alasan yang tidak logis ya. Nah, saya pikir itu. Yang lainnya mungkin Bung kameramen, memang keadaan ini kalau dalam pengalaman saya bermasyarakat, berpolitik, ini sudah terjadi lebih rusak daripada zaman Orde Baru. Terus terang saja, mengambil hak orang lain, mengakui kerjaan orang lain, seperti cerita saya soal telur mata sapi, yang punya telur itu ayam dan bebek, yang punya nama itu sapi. Jadi ini kebiasaan mengambil hak orang lain. Betul. Ini merupakan sikap yang tidak adil dan tidak benar. Maka untuk ini kepada pihak-pihak yang ada, kesimpulan dari saya, Doni Amansa, Nanda Maulidia harus diikutkan sesuai dengan prosedur yang telah mereka lalui. Betul. Dan anak-anak yang menggantikannya disuruh kembali ke rumah masing-masing dan masuk ke sekolah untuk belajar seperti dengan teman-temannya. Buat bapak-bapaknya, supaya Anda juga tidak bertanggung jawab di akhirat nanti urusan ini, maka Anda harus legowo. Anda yang berbuat, Anda yang bertanggung jawab, maka Anda harus secara satria, anak saya nggak jadi loh, karena anak saya nggak kriterianya nggak masuk. Betul. Sekian dibacain berita, saya Alfian Tanjung mengkabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.